Monggo. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi di virtual koordinator training Indonesia untuk wilayah 6 Surakarta, Karanganyar. Malam ini saya Umi Satiti dari SLB Rahmawati Khalid, Asal Karanganyar, akan memandu jalannya acara. Acara malam hari ini akan membawakan materi dengan judul 8 profesi pekerjaan potensial di masa depan. Seperti itu. Pada kesempatan malam hari ini materi akan disampaikan oleh Bapak Eksantoso yang akan dipandu oleh Ibu Endah Susilawati. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan CV Ibu Endah Susilawati yang nanti akan membersamai kita mendampingi presenter. Nama Endah Susilawati, asal Surakarta, sekarang tinggal di Laweyan, Solo. Alumni Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini beliau menjadi guru matematika sekaligus wakil kepala bidang kurikulum SMP Negeri 11 Surakarta. Kepada Ibu Endah, saya persilahkan untuk membawakan acara selanjutnya. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Umi Satiti selaku host dari SLB Rahmat Khalid Karanganyar, dan saya sebagai moderator Endah Susilawati dari SMP Negeri 11 Surakarta. Pada malam hari ini sesi ke-8 saya akan memandu presentasi dari Pak Eksanto MSI dari SMKN 5 Surakarta dengan judul 8 profesi pekerjaan potensial di masa depan. Akan lebih menarik apabila nanti kita dengarkan dengan seksama, kemudian PPT tersebut yang akan diberikan atau materi yang akan diberikan nanti akan dapat dipergunakan atau sebagai masukan sehingga nanti bermanfaat di masa yang akan datang. Monggo kepada Pak Eksantoso MSI selaku presenter, kami persilakan waktu dan tempat. Monggo Pak. Terima kasih Ibu. Langsung saja saya akan sedikit. Mohon maaf Pak, kurang keras Pak. 2019 dan masa depan. Pertama, intelijen memiliki peran untuk Mohon maaf kepada Pak, sebentar Pak, mohon maaf pada Pak Eksantoso, suara agak keras sedikit Pak, mereka untuk yang lainnya tidak mendengar Pak, monggo. tes. Keras lagi Pak, ya. Profesi pekerjaan potensial di 2019 intelligence, di mana ini adalah profesi yang memiliki peran besar untuk perusahaan
tes. Yang kedua, spesialis. Dulu pekerjaan ini sudah biasa ditangani oleh editor atau spesialis marketing. Namun hal terbarunya sudah bisa ditunaikan oleh konten spesialis. Terus langkah ini dan menjadi kebutuhan klien pasar. Ya, kata analis masyarakat memiliki tugas utama menganalisis transportasi, hasil riset, serta penjualan. Dari data tersebut wajib diolah sebagai landasan untuk mengambil keputusan dalam jadi untuk menyusun strategi serta kode perusahaan. Di situ sampai sekarang pekerjaan ini begitu dibeli. Membutuhkan yang bertalenta atau berskill tinggi dalam penguasaan perangkat lunak. Tugasnya sangat kompleks karena Mohon maaf Pak Eksantoso, mohon maaf agak keras sedikit lagi Pak, mungkin tidak terdengar oleh yang lainnya. Didekatkan dengan mic-nya Pak. Sudah itu Bu. Ya, agak keras sedikit Pak. Melemah terus soalnya. Ya, kurang keras sedikit Pak. Lagi Pak. Mungkin volumenya Pak kurang keras Pak. Volume HP penjenengan. Iya. Saya pakai satu. Iya. Sudah maksimal. Coba Pak, presentasinya kan pakai laptop. Panjenengan ingkang ngendikan Application developer untuk menyongsong kemajuan perusahaan amat dibutuhkan sosok inovator. Salah satunya yang bisa menelurkan ide lewat aplikasi buatan sendiri. Seorang developer di zaman sekarang begitu banyak yang mencari, biasanya perusahaan e-commerce seperti mungkin Alibaba, Tokopedia dan lain-lain. Tapi yang diburu developer biasanya yang berskill tinggi agar tidak diambil perusahaan. Maksudnya jika sudah masuk perusahaan tersebut akan digaji dengan maksimal agar tidak direkrut oleh perusahaan lain. Selanjutnya, digital marketing. Digital marketing promosi versi konvensional tentu berbeda dengan cara promosi lewat saluran digital. Berhubung kebutuhannya begitu tinggi, seorang yang ahli di bidang ini pun begitu diburu dengan merekrut staf ahli dalam digital marketing. Perusahaan jadi bisa mempromosikan produk menggunakan berbagai teknik yang bisa menyesuaikan tren pasar. Yang selanjutnya UX designer. Kalau kamu punya jiwa seni yang tinggi, bisa mendaftar menjadi UX designer. Hanya saja kamu wajib memiliki keahlian dalam bidang coding. Minimal sudah menyentuh mahir.
karena banyak lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan khususnya yang bergerak di bidang fintech, e-commerce, dan marketplace untuk profesi ini. Yang terakhir adalah sosial media administrator. Beberapa perusahaan juga mencari posisi untuk orang yang dapat membuat konten, menganalisa insight sosial media mereka, sekaligus membuat laporan dan merespon berbagai kontak yang masuk melalui sosial media. Lalu lintas yang tinggi di sosial media tentu kadang menuntut admin juga dapat melakukan respon bahkan di luar jam kerja. Mungkin itu ada mengenai 8 profesi pekerjaan potensial di 2019 dan masa depan. Mungkin kita juga belum familiar dengan sebutan-sebutannya karena memang sekarang ini zaman IT, ternyata banyak profesi pekerjaan yang baru kita kenal. Mungkin itu Ibu penjelasan dari saya, sharing dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Eksantosa maksud saya, dan telah memberikan materi tentang 8 profesi pekerjaan potensial di masa depan. Ini sangat menarik sekali, Ibu, Bapak. Dari mulai 1 sampai nomor 8, tak lepas dari era teknologi tinggi. Monggo kami kembalikan kepada peserta, apakah ada pertanyaan terhadap atau keterangan atau informasi lebih lanjut dari Bapak Eksantosa. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak ataupun Ibu peserta, monggo. Dari Pak Rahmat Sugeng Suryana mungkin ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bidang coding pada jenis pekerjaan, apa ini bacanya nih, UX designer, betul nih Pak Santosa? Kemudian yang nomor 2 adalah untuk digital marketing, lahan di lapangan pada posisi apa Pak contohnya? Itu merupakan pertanyaan dari Pak Rahmat Sugeng Suryana. Monggo Pak Eksantosa untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang pertanyaan Pak Rahmat Sugeng. Ya, terima kasih. Untuk coding biasanya kalau yang kaitan dengan entah itu sistem atau yang kaitan dengan komputer Bu, atau kaitan dengan software itu pembuatannya kan menggunakan rumus-rumus atau istilahnya itu coding. Untuk UX designer ini bisa jadi pembuatan desain berbagai macam yang kaitannya dengan seni. Terus selanjutnya untuk digital marketing mungkin bisa, kalau aplikasinya contohnya ada yang paling mudah kita lihat di lapangan itu ada yang itu pembuatannya sekarang menggunakan digital, jadi nggak sablon yang seperti konvensional pakai suit terus jadi sekarang menggunakan komputer cuma tinggal polanya gimana terus dikerjakan. Cek tes.
Begitu Pak tadi Pak, keterangan dari Pak Eksantoso bahwasannya kalau Ox Designer itu berhubungan dengan seni, kemudian digital marketing itu tadi seperti yang telah diinformasikan oleh Pak Santoso. Kalau misalkan ini ada pertanyaan lanjutan Pak, kalau misalnya Bukalapak dan lain sebagainya itu termasuk yang mana Pak? Itu e-commerce Bu. Oh begitu. Iya. Iya. Ya. Bukalapak, Yang ahli perusahaan e-commerce namanya. perusahaan ekonomi. Oke. Ini Pak Rahmat Sugeng Suryana itu tadi merupakan pertanyaan dari informasi dari Pak Eksantosa. Keterangannya mungkin belum terpuaskan, monggo. Pak Eksantoso, coba volumenya yang di laptop diminimize, Pak, biar tidak mantul. Halo, Pak Eksantoso. Siap. Ya, coba ya. Tes. Ya, sampun. Untuk Bu Umi, mohon Pak Rahmat Sugeng dibuka suaranya apabila ada pertanyaan atau kurang puas terhadap jawabannya. Selamat malam Pak Eksantoso. Selamat malam Bapak. Yang nomor 1 tadi sudah saya tangkap, tapi untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi putus-putus, jadi saya belum bisa menangkap. Jadi yang untuk digital marketing itu contoh posisi di lapangan atau di suatu perusahaan itu contohnya apa nih Pak? Gitu, matur suwun. Konten spesialis ya? Digital marketing. Iya kan, itu profesinya namanya konten spesialis ya? Oh, konten spesialis. Iya, itu kan ada seperti membuat infografis, video, ilustrasi gambar itu Pak. Oh, berarti lebih ke IT ya Pak ya? Iya. Iya. Itu naik konten spesialis kalau yang nomor 2 itu. Oh iya, sampun Pak. Matur suwun. Sama. Namun ya Pak Rahmat Sugeng Suryana yang telah diberikan keterangannya tadi, penjelasan lanjutan. Sampun ya. Oke. Kita pindah ke yang nomor 2 Pak, untuk Bapak Sigit. Pekerjaan masa depan semuanya berkaitan dengan IT. Bagaimana nasib dengan pekerjaan konvensional yang dianggap wah pada saat ini seperti dokter. Guru ya juga termasuk loh Pak ini Pak. Siapa? Pekerjaan yang konvensional. Iya Bu. Seperti ruang guru itu Pak, kalau saya boleh tambahkan, kalau di ruang guru itu kita bisa milih guru yang baik dengan bintang 5 misalkan begitu. Ada persoalan, ada yang kurang jelas, itu akan dipandu oleh guru pembimbing di ruang guru tersebut. Demikian juga dengan dokter Pak, kita tambahkan ya untuk Pak Sigit, untuk yang dokter itu kita rasanya pusing dengan ciri-ciri ini. Tanya Mbah Google itu sudah ketemu Pak. Nah itu bagaimana? Monggo. Iya, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya bagus sekali dari Pak Sigit. Untuk kita juga tidak memungkiri kalau misalnya kita lihat sekarang 5 top orang terkaya itu semua kaitannya dengan perusahaan IT Bu atau Pak Sigit. Tapi memang kalau untuk pekerjaan konvensional itu juga tidak akan mungkin istilahnya tenggelam dimakan zaman, tidak akan mungkin. Kalau misalnya profesi dokter, walau bagaimanapun suka nggak suka, mungkin kalau misalnya kita konsultasi via chatting, via atau Mbah Google itu bisa, tapi ada pasti kita juga butuh sentuhan tangan, entah diagnosa secara langsung dari dokter. Jadi nggak mungkin dokter tenggelam atau dikalahkan oleh 8 profesi yang ada atau yang saya jelaskan di sini. Jadi kayak profesi guru itu juga pasti akan dibutuhkan. Cuma ini kan penjelasan untuk karena saya juga mengambil untuk kita, untuk siswa. Jadi ternyata memang ke depan itu semua berkaitan dengan teknologi. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak
Wah, ini kalau dilanjutkan bisa sampai malam ini, Pak. Iya. Karena saya mantap dengan jawaban panjenengan, tidak akan tergantikan dengan pekerjaan konvensional, termasuk dengan guru rodo ayam gitu, Pak. Karena butuh sentuhan-sentuhan dari tangan-tangan para profesional dengan pekerjaan konvensional tadi. Oke, monggo Pak Sigit, yang masih ada pertanyaan lagi mungkin Bu Umi minta tolong ya. Siap, benar. Monggo Pak Sigit, apabila kurang jelas dengan pernyataan tersebut. Cek, tes, sudah masuk Ji? Monggo. Oh, oke. Matur nuwun. Saya menambahkan aja mungkin ya yang pekerjaan konvensional kayak dokter, kayak guru itu juga harus melek IT mungkin ya. Ditambahkan itu aja. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, berkaitan dengan ini, bagaimana kita untuk menyiapkan yang kita untuk menghadapi profesi itu, untuk menyiapkan siswanya apa? Mungkin sudah ada trik-triknya dan sebagainya, mungkin itu. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih. Monggo Pak, monggo dilanjut langsung. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya pertanyaan yang bagus sekali, dan sebenarnya nanti materi yang kedua juga ada. Mungkin tip dan triknya ya seperti kita saat ini, Pak Sigit, kita bersama-sama meramaikan PKON, itu kan salah satu istilahnya tuntutan peran kita saat ini. Karena kalau kita nggak mau berubah, nggak istilahnya mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik atau melek IT, nanti kita akan ketinggalan. Karena siswa atau mungkin murid-murid kita itu bisa jadi tahu lebih dulu dibandingkan kita, karena hampir seluruh siswa saat ini juga smartphone itu ada di tangannya, laptop ada di tasnya. Jadi kita kalau nggak berlomba-lomba mencari informasi itu nanti kita bisa telat. Jadi ya tip dan triknya kita harus tahu perkembangan zaman, perkembangan atau mungkin isu-isu yang sedang hot atau panas apa, jadi jangan sampai nanti kita telat informasi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Sampun Pak Sigit, seperti tadi yang telah diutarakan Pak Eksantosa, seperti itu tadi bahwasanya harus melek, artinya melek IT, sehingga kita tidak terlindas zaman. Matur nuwun. Pertanyaan selanjutnya mungkin hanya satu lagi ya Pak, ini sudah 20:15. Mohon maaf, ini langsung dua saja dari Bu Neneng dan Bu Suprapti. Untuk yang Bu Neneng izin tanya ini ya, bagaimana cara menganalisis peluang kerja yang tepat? Itu nomor satu untuk yang Bu Neneng. Kemudian yang Bu Suprapti, untuk menjadi seorang analis sebaiknya sekolah atau kuliah mengambil jurusan apa? Nah, seperti itu Pak, nanti kalau analis itu mengambil jurusan apa? Yang pasti tidak Solo Wonogiri ya Pak? Ya, monggo. Itu dua sekaligus dijawab gitu. Itu aja Pak. Ini 10 lebih jam 8 ya. lebih 16 menit. Ada Monggo silakan. Peluang. Istilahnya itu profit oriented ya. Peluang. Itu, kalau kita bicara pekerjaan ya. Jadi biasanya karena kita ini realita saat ini 5 pengusaha sukses dan terkaya itu kan pemilik perusahaan teknologi semua. Memang mana itu peluang yang sangat besar yang berkaitan dengan teknologi. Atau mungkin konsultan teknologi, macam-macam. Analisanya ya kalau kita lihat mungkin peluang lowongan pekerjaan di koran, pekerjaan di sosmed,
terus profitnya apakah besar atau kecil, mungkin seperti itu. Tapi harapan saya yang namanya profesi guru ya tetap ada peminatnya. Ya, mungkin Pak SWOT itu ya Pak ya, strength with opportunity trait itu ya. SWOT itu mungkin kelemahan kelebihan ya. JJ sampun. Yang selanjutnya tadi dari, mohon maaf Ibu, tadi yang setelah Bu Neneng tadi untuk analisis ya. Kalau Bu Neneng sudah, berarti Bu Suprapti. Itu apakah menjadi seorang analis itu sebaiknya sekolah atau kuliah mengambil jurusan apa gitu Pak? Oh iya. Ini jawabannya agak gampang-gampang susah ini yang nebak. Ya tinggal ini, kalau misalnya analis data yang berkaitan dengan data IT ya mungkin dengan ambil jurusan ya kayak analis titik-titik ya Pak. Oke, karena kan macam-macam analis seperti itu. Tapi kalau yang kaitan dengan teknologi ya ambil ya mungkin jurusan komputer, macam-macam, ada RPL, rekayasa perangkat lunak, ada mungkin TKJ, teknik komputer dan jaringan, dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Iya Pak. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:20 atau jam 8:20, maka untuk presentasi dari Pak Eksantoso MSI dari SMKN 5 Surakarta diakhiri sampai sekian. Mudah-mudahan jawaban apa saja yang telah diutarakan oleh Pak Eksantoso itu menjadi masukan atau penambahan informasi dari yang diberikan oleh Pak Eksantoso. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Eksantoso itu ada beberapa kesimpulan harus diberikan dari sesi ini. Monggo waktu dan tempat kesimpulan dari presentasi Pak. Ya, terima kasih. Penerapan profesi pekerjaan potensial yang saya jelaskan ini bukan berarti menutup kesempatan untuk pekerjaan konvensional atau yang terdahulu, enggak. Ini cuma sebagai wawasan saja, wawasan kita. Ternyata saat ini banyak, saya juga ini untuk lapangan pekerjaan ini saya juga belum begitu paham secara detail. Jadi apa yang tertulis di sini ini memang semua ini hal yang baru menurut saya, seperti itu. Kedepannya mungkin. Sudah Pak itu Pak untuk kesimpulannya? Ya. Karena ini waktu sudah jam 2 yang sudah katakan tadi dan sudah diberikan sebuah kesimpulan yang perlu digarisbawahi, bahwasannya kita sebagai manusia, sebagai makhluk atau sebagai guru pembelajar nih, tidak akan mungkin tergantikan untuk pekerjaan konvensional tadi ya yang kami garisbawahi, dan ada 8 profesi pekerjaan potensial di masa depan yang tergantung pada IT. Mudah-mudahan bermanfaat pada malam hari ini. Waktu kami kembalikan kepada host saya sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Enda Susilowati yang telah mendampingi Bapak Eksantoso membawakan materi dengan judul 8 profesi pekerjaan potensial di 2019 dan masa. Ya, sungguh luar biasa sekali materi kita hari. Dan dapat diambil sebuah kesimpulan dari awal hingga akhir tadi bahwa meskipun banyak pekerjaan dengan menggunakan teknologi tinggi, tapi
tidak menutup kemungkinan untuk pekerjaan terutama guru, dokter, atau pekerjaan konvensional dianggap akan hilang seperti itu, akan tetap ada. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, demikian sesi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya sebagai host mengingatkan bagi yang belum mengisi presensi bisa segera mengisi ya, karena sesi ini akan segera diakhiri seperti itu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya Umi Satiti sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila selama membawakan acara banyak yang tidak ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.